Di video kali ini kita akan membahas Boruto episode 215. Di sini Kashin Koji masih menghadapi Ishiki, dan sepertinya ia sudah dalam batasnya. Sepertinya pertarungan hidup dan mati Narusasu melawan Ishiki akan segera terjadi. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar mendapatkan informasi update terbaru Boruto. Masih di pertarungan Koji dan Ishiki, terlihat Ishiki menerbangkan tiang-tiang batu yang berada di ruangan tersebut. Koji terlihat terkejut melihat kekuatan yang dimiliki Ishiki. Ishiki pun mulai mendekati Koji untuk menyerangnya. Koji langsung menggunakan kekuatan apinya untuk menyerang Ishiki. Namun sungguh luar biasa, serangan Koji sama sekali tak mempan pada Ishiki. Ishiki menyerap setiap serangan yang diberikan oleh Koji. Koji berkata dalam hatinya, dia menyerap jutsuku seketika. Level kekuatannya berbeda sekali dibanding saat dia menjadi Jigen. Lalu Koji menyerangnya dengan jurus rambut singa, dia mengikat Ishiki dengan rambutnya lalu membantingnya. Namun tanpa disadari Koji, Ishiki mengecilkan tubuhnya dan sudah berada di bahunya. Ishiki berkata percuma saja, kau tak akan bisa menang. Lalu Koji menyerang Ishiki menggunakan jurus rambutnya yang menyerupai duri. Koji berkata dalam hatinya, tidak ada perlawanan. Dia kabur dengan memakai Sukuna Hikona, di mana dia, dengan mengejutkan, ternyata Ishiki sudah terbang di atas Kashin Koji. Seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan besar, akan tetapi justru karena itu hanya masalah waktu sampai kekuatan ini menghancurkan tubuhku, mungkin aku hanya akan bisa hidup 2-3 hari lagi. Dan aku juga telah kehilangan karma Kawaki, si rubah licik Amado rencana yang bagus. Koji menjawab, kau tidak bisa bangkit lagi, jika kau mati, maka tamatlah. Jadi aku menyelesaikan masalah di sini, dan saat ini juga. Ishiki kembali berkata, bodoh sekali. Kau belum mengerti semuanya bukan? Amado pasti sudah kabur, dan aku rasa tujuannya adalah Konoha. Sangat mungkin dia berniat untuk meminta bantuan Hokage dan Uchiha. Koji terkejut mendengar perkataan Ishiki. Karena kau tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkan aku. Amado paham itu. Artinya Kashin Koji, kau sudah memenuhi peranmu di saat kau memaksaku keluar dari Jigen, ujar Ishiki. Koji menjawab, jika kau mencoba mengalihkan perhatian untuk melarikan diri itu tidak akan berhasil. Ishiki menjawab, kenyataannya adalah aku akan membuatmu paham jika perlu, bahwa kau tidak mampu menjadi seorang alat yang disebut pahlawan shinobi, kau tidak lebih dari pion menyedihkan yang dikorbankan. Koji pun berkata dengan kesalnya, sudah cukup. Beralih ke Konoha. Di situ terlihat Amado yang sedang membaca surat perjanjiannya dengan Konoha. Amado berkata, oke, ini terlihat bagus. Di situ Shikamaru menjelaskan pada Amado, kau sudah menjamin hampir seluruh hak rakyat biasa. Tapi hanya di dalam desa, kau harus mendapat izin dariku dan Naruto untuk bisa selangkah keluar dari desa. Amado menjawab, baiklah, apapun yang membuatmu nyaman. Katasuke menambahkan, kau boleh memakai fasilitas penelitian kami, tapi hanya di bawah pengawasanku langsung, dengan syarat kau menyerahkan teknologimu pada kami tanpa terkecuali. Amado akhirnya menyetujui apa yang dikatakan Katasuke. Shikamaru kembali berkata pada Amado, jika sudah puas, cepat lepaskan bom yang ada di leher Shikadai. Amado menjawab, oh, soal itu santai saja, itu hanya hiasan. Semuanya pun terkejut mendengar perkataan Amado. Boruto berkata, maksudmu itu cuma gertakan? Amado menjawab, benar. Tapi yang meledakkan dahan pohon itu asli. Katasuke pun berkata, wow, apa yang akan kau lakukan jika kami sadar akan hal itu? Amado menjawab, itu tidak akan terjadi, entah kalian menduga bom Shikadai itu palsu atau tidak. Saat kalian melihat bom asli meledak kau tidak akan bisa mengira semuanya dengan pasti, terlalu beresiko. Kalau begitu, Tuan Hokage, aku yakin Anda tahu soal ini. Tapi bagian yang sulit masih belum dimulai. Kashin Koji tidak punya cukup kekuatan untuk mengalahkan Ishiki, hanya kalian berdualah yang punya peluang. Naruto pun berkata, mereka masih bertarung bukan? Jika kita kesana sekarang kita akan punya keuntungan. Namun Amado tidak menyarankan hal itu. Amado menjelaskan, Ishiki hanya punya satu target sekarang, yaitu Kawaki. Seperti yang aku jelaskan tadi, sisa hidupnya tinggal beberapa hari, tidak mungkin dia diam dan tidak melakukan apapun. Dia pasti berniat menanam karma baru ke tubuh Kawaki sebelum dia hancur agar bisa menjadikan Kawaki sebagai wadahnya lagi. Boruto terlihat bingung dan berkata, menanam karma baru ke dalam tubuhnya Kawaki. Amado melanjutkan perkataannya, dia akan memprioritaskan hal itu di atas semuanya.
Jadi, meski kalian semua bergegas ke sana, dia tidak punya alasan untuk melawan kalian. Dia mungkin mengabaikan kalian dan berteleportasi ke sini, ke desa Konoha di mana Kawaki berada. Katasuke pun berkata, gawat, jika orang sepertinya mengamuk di sini desa Konoha akan hancur. Amado menyambung, jadi selama Kawaki di sini, kau tidak bisa menghindar darinya. Mungkin kalian sudah bisa memulai evakuasi kepada warga. Shikamaru pun memerintah Sai untuk mengevakuasi warga Konoha. Naruto dengan sangat kesal berkata, sialan, apa tidak ada yang bisa kita lakukan? Amado menjawab, paling tidak sembunyikan Kawaki di suatu tempat, akan tetapi jika saja lokasinya ketahuan, Tuan Hokage dan Sasuke yang punya kekuatan tempur terbesar harus melindungi dia. Singkatnya kalian berdua tidak boleh menjauh dari Kawaki. Kita akan terhindar dari itu jika hidup Ishiki cepat habis. Tapi apapun itu kita akan kalah jika Kawaki ditanam karma. Jadi kalian harus kalahkan Ishiki sebelum itu terjadi. Beralih ke pertarungan Koji dan Ishiki, akhirnya di sini Koji menggunakan Sage modenya. Koji berjalan ke arah Ishiki dan menggunakan jurus apinya. Ishiki menghalau serangan Koji dan mereka pun saling adu pukulan. Koji kembali menggunakan apinya untuk menyerang Ishiki namun tidak mempan. Koji dipukul hingga terpental, namun ia tetap berusaha kembali menyerang Ishiki. Koji berkata dalam hatinya, Sukuna Hikona adalah jutsu penglihatan, jadi dia hanya aktif ketika melihat target. Lalu Koji menyerang Ishiki menggunakan jutsu 5 api penyembah dewa api namun tidak berpengaruh pada Ishiki. Ishiki berkata, api yang lebih besar. Benar-benar bosan kasin Koji. Koji menyerang dari belakang, menggunakan Odama Rasengannya sambil berkata, orang yang membosankan adalah dirimu. Pilihlah yang mana kau suka, terkoyak atau terbakar. Namun sial, Ishiki menggunakan jutsunya untuk membesarkan tiang-tiang batu yang ada dan menimpakannya pada Kasin Koji. Ishiki berkata, jutsu rahasia Daikokuten. Ini hanya tiang batu biasa yang berjajar di ruangan ini. Di situ terlihat Koji yang tergeletak dan berkata dalam hatinya, sepertinya tangan kiri dan rusukku sudah hancur, kakiku mati rasa. Ishiki pun berbicara pada Koji tentang jutsunya itu. Jutsu itu membuatku bisa menyimpan apa yang aku serap ke dalam dimensi di mana waktu tidak berjalan dan mengambilnya kapanpun aku mau. Seperti gelas wine ini, praktis bukan? Dengan keahlianmu, kau seharusnya bisa tahu di pertukaran pertama bahwa kau hanya akan mati sia-sia jika melawanku. Apa itu kebanggaan shinobi? Kau tidak mau mengakui pengkhianatan Amado. Sungguh mengejutkan, cukup tidak terduga. Tapi itu artinya ada beberapa celah dalam kebanggaanmu sebagai shinobi. Mungkin Amado telah mengambil kelemahan manusia itu. Artinya kau dan aku sama-sama telah dikalahkan oleh rubah itu. Aku berniat untuk membunuhnya nanti. Ada kata-kata terakhir untuknya? Aku akan menyampaikannya sebagai bantuan kepada mantan kawan. Saat itu Ishiki mendekat ke Kasin Koji yang sudah tergeletak dan berkata, aku tidak bisa dengar, katakan lagi. Saat itu Koji memanggil kata Kuchiosnya. Kata Koji langsung membawa pergi Koji di dalam mulutnya dan langsung menghilang. Ishiki hanya terdiam saat melihat hal tersebut dan berkata, kemana bajingan tanpa tujuan itu pergi? Apa dia berniat membunuh Amado sendiri? Tidak masalah. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus orang seperti Koji. Tunggu Kawaki, aku akan segera datang. Ishiki pun berteleportasi menuju ke desa Konoha. Di sisi lain terlihat Boruto yang meminta ingin ikut bertarung melawan Ishiki namun Naruto tidak mengizinkannya. Naruto berkata, kau tidak dengar musuh kita adalah monster sejati. Hanya aku dan Sasuke yang akan melawan dia, kau hanya akan jadi penghalang jika kau ada di sana. Boruto menjawab, aku khawatir. Kalian berdua kalah melawan Jigen waktu itu bukan? Jadi bagaimana cara kalian agar bisa menang melawan orang yang bahkan lebih kuat? Lalu Sasuke berkata, Boruto, aku siap mati kapan saja demi Konoha sama seperti Naruto, kami selalu bersiap untuk itu. Kalau kau, apa kau rela mati demi desa? Saat sedang berbincang tiba-tiba Naruto mendapatkan monitor. Naruto, apa kau dengar? Musuh menyerang? Satu musuh di atas langit data cakra tidak tersedia. Naruto berkata, sialan, dia sudah sampai di sana.